Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Miss Tami dalam mata pelajaran tematik muatan IPS. Kali ini kita sudah masuk ke dalam buku tematik 6B, yaitu mengenai masalah persatuan dalam perbedaan. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita bersama-sama membaca atau mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kira-kira di buku tematik 6B ini kita akan mempelajari tentang apa ya? Oke, tematik 6B muatan IPS ada di halaman 4 sampai 5 mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Nanti kita akan bercerita atau kita akan membahas mengenai sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kemudian di halaman 29 sampai 30 kita akan belajar tentang kegiatan-kegiatan yang memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa siapkan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting dari video penjelasan berikut ini. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kalian pasti tahu dong, Indonesia telah mengalami masa pendudukan oleh berbagai negara seperti Belanda, Inggris, Spanyol, Portugis, hingga Jepang. Selama masa itu, bangsa Indonesia banyak diadu domba dan diperlakukan dengan tidak adil. Pada saat itu, kenapa Indonesia tidak merdeka-merdeka? Karena perjuangan bangsa Indonesia masih bersifat kedaerahan atau hanya memikirkan daerahnya masing-masing. Namun lama-kelamaan timbul kesadaran dari para tokoh pejuang hingga akhirnya pergerakan dilakukan secara nasional. Akhirnya puncak dari semua itu adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan memiliki makna mendalam bagi bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia dimaknai sebagai peristiwa bersejarah bangsa Indonesia. Kenapa? Karena Indonesia sebagai bangsa yang sudah merdeka dari penjajahan. Nah, sekarang kita lanjut membahas mengenai apa sih makna proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama adalah sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia dalam meraih kemerdekaan. Penjajahan yang sangat panjang yang sudah melelahkan rakyat Indonesia akhirnya ditandai merdekanya mereka melalui dibacakannya teks proklamasi. Yang kedua, membuktikan bahwa Indonesia merupakan bangsa yang mandiri. Artinya, kemerdekaan ini merupakan hasil perjuangan bangsa, bukan hasil cuma-cuma diberikan begitu saja oleh pemerintah Jepang. Yang ketiga, Indonesia mendapatkan pengakuan dari dunia luar. Yang keempat, merupakan landasan untuk bersikap terhadap dunia. Artinya, Indonesia juga memiliki hak untuk ikut serta dalam organisasi negara-negara di dunia. Contohnya, Indonesia boleh bergabung dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa yang merupakan organisasi dunia. Yang kelima, merupakan tonggak sejarah berdirinya atau lahirnya negara Indonesia. Mudah-mudahan kalian paham mengenai makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, kira-kira negara mana ya yang menjadi negara pertama yang mengakui kedaulatan negara Indonesia? Yang pertama ada negara Mesir. Yang kedua, Lebanon. Diikuti oleh pengakuan dari negara Suriah, kemudian Irak, kemudian ada Arab Saudi, dan terakhir yang mengakui kedaulatan Indonesia pada saat itu adalah negara Yaman. Nah, ini kira-kira peristiwa-peristiwa penting saat proklamasi. Dimulai dari pertemuan di Dalat. Dalat ini merupakan sebuah kota di negara Vietnam. Kemudian menanggapi berita kekalahan Jepang,
Dilanjutkan dengan peristiwa Rengas Dengklok. Dilanjutkan dengan perumusan teks proklamasi, dan terakhir detik-detik dibacakannya teks proklamasi. Kita mulai dari berita kekalahan Jepang. Dimulai dengan dijatuhinya bom atom kedua kota di Jepang, yaitu kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945, kemudian kota Nagasaki pada 9 Agustus 1945. Saat itu memang terjadi perang Pasifik yang membuat Jepang harus menyerah kepada sekutu. Dibomnya kedua kota tersebut merupakan puncak dari penyerangan sekutu kepada Jepang. Pemboman itu telah membuat armada dagang serta pusat industri Jepang menjadi lumpuh. Jepang pun akhirnya menyerah dan melepaskan negara-negara yang didudukinya di Asia, termasuk Indonesia. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Kemudian, Soekarno, Muhammad Hatta, dan Rajiman Weddiodiningrat diterbangkan ke Dalat, Vietnam untuk bertemu Marsekal Terauchi. Ya, mereka dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju kehancuran. Namun pada saat itu, Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia akan diberikan pada 24 Agustus 1945. Sebenarnya, pada tanggal 10 Agustus 1945, Sultan Syahrir telah mendengar kekalahan Jepang melalui siaran radio ilegal. Karena pada saat itu di Indonesia tidak diperizinkan atau tidak diperbolehkan menyiarkan siaran berita. Kemudian, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang secara resmi menyatakan dirinya menyerah kepada pihak sekutu. Kemudian yang kedua adalah peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok ini merupakan sebuah kota yang berada di Kerawang. Ya, jadi pada saat itu para pemuda pejuang termasuk Chairul Saleh, Sukarni, dan Wikana sangat semangat gelora kepahlawanannya setelah berdiskusi dengan Tan Malaka yang tergabung dalam gerakan bawah tanah. Pada dini hari tanggal 16 Agustus 1945, mereka bersama Sodankoh Singgih, salah satu anggota PETA, dan pemuda lainnya membawa Insinyur Soekarno yang saat itu sedang bersama istrinya Fatmawati dan anaknya yang bernama Guntur, serta Bung Hatta ke Rengas Dengklok, yang kemudian terkenal sebagai peristiwa Rengas Dengklok. Tujuan kedua tokoh ini dibawa ke sana adalah agar tidak terpengaruh oleh Jepang. Ya, di sini mereka kembali meyakinkan Soekarno bahwa Jepang telah menyerah dan para pejuang telah siap untuk melawan Jepang apapun resikonya. Sementara itu, di Jakarta, golongan muda yang diwakili oleh Wikana dan golongan tua yang diwakili oleh Ahmad Subarjo melakukan perundingan yang akhirnya disepakati bahwa Indonesia akan memproklamasikan kemerdekaan di Jakarta. Maka diutuslah Yusuf Kunto untuk mengantar Ahmad Subarjo menjemput Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta dari Rengas Dengklok ke Jakarta. Nah, tadinya di Jakarta mereka akan merumuskan teks proklamasi di Hotel Des Indes. Namun karena penjagaan dari pemerintah Jepang sangat ketat, akhirnya mereka menerima tawaran dari Laksamana Maeda untuk menggunakan rumahnya. Nah, ini merupakan rumah pengasingan yang berada di Rengas Dengklok. Selanjutnya, peristiwa perumusan teks proklamasi. Perundingan mengenai naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda pada tanggal 16 Agustus 1945 malam hari. Oh ya, untuk informasi,
pada saat kejadian ini Insinyur Soekarno dalam keadaan sakit. Nah, kenapa di rumah Laksamana Maeda? Beliau ini merupakan tokoh pemerintahan Jepang, namun sudah sangat akrab dengan rakyat Indonesia. Beliau mengizinkan para tokoh untuk menggunakan rumahnya agar terhindar dari kecurigaan pemerintah Jepang bahwa mereka sedang mempersiapkan proklamasi. Setelah itu, penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, kemudian Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo, yang disaksikan oleh tokoh golongan muda yaitu Sukarni, B.M. Diah, Sudiro, dan Sayuti Malik. Setelah selesai merumuskan teks proklamasi dan disepakati oleh para tokoh yang hadir, naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Malik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Penandatanganan oleh kedua tokoh ini merupakan usul dari tokoh Sukarni. Nah, ini merupakan peristiwa penting bersejarah bagi Republik Indonesia, yaitu detik-detik dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945 di sebuah rumah yang diwakafkan oleh seseorang yang bernama Faraj bin Said bin Awad Martak, yaitu yang tepatnya berada di Jalan Pegangsaan Timur 56, daerah Jakarta Pusat. Ya, teks proklamasi ini sesuai disepakati dibacakan oleh Insinyur Soekarno-Hatta. Ya, setelah dibacakannya teks proklamasi, acara dilanjutkan dengan pengibaran bendera merah putih yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Kemudian pengibaran bendera dilakukan oleh S. Suhud yang dibantu oleh Sudanko Latif Hendraningrat. Tadinya pengibaran bendera ini digagas atau akan dilakukan oleh Trimurti, namun beliau menolaknya dan menyerahkannya kepada S. Suhud dan Latif Hendraningrat. Ini merupakan gambar teks proklamasi yang merupakan tulisan tangan dari Bung Karno dan yang setelah diketik oleh Sayuti Malik dan terdapat tanda tangan dari kedua tokoh yaitu Soekarno dan Bung Hatta. Oke. Sekarang kita membahas mengenai makna proklamasi kemerdekaan Indonesia dalam kegiatan sehari-hari. Di lingkungan keluarga, kita bisa memaknai proklamasi dengan cara senang membaca mengenai sejarah bangsa Indonesia, baik sejarah tentang kepahlawanannya ataupun sejarah perjuangan Indonesia meraih kemerdekaan. Yang kedua, menjaga kerukunan antar anggota keluarga. Dan yang ketiga, bekerja sama dalam melaksanakan berbagai kegiatan bersama keluarga. Dalam lingkungan sekolah, kalian bisa mengikuti upacara bendera dengan tertib dan menyanyikan lagu Indonesia Raya secara khidmat dan penuh kebanggaan. Kemudian rajin belajar agar dapat berprestasi dan bisa mengharumkan nama bangsa Indonesia. Yang keempat, mengunjungi Museum Proklamasi Kemerdekaan. Di lingkungan masyarakat, yang bisa kalian lakukan adalah saling menghormati dan menghargai perbedaan antar warga untuk mencegah perpecahan. Yang kedua, ikut bekerja sama dengan warga dalam mempersiapkan perayaan ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang ketiga, saling membantu dengan tetangga yang sedang membutuhkan. Simak baik-baik tokoh pejuang kemerdekaan Indonesia. Ada Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, Ibu Fatmawati, Sukarni, Laksamana Tadashi Maeda, dan Sayuti Malik. Sekarang, tugas kalian adalah menuliskan peran tokoh-tokoh tersebut. Ya, apa saja sih peran ke-6 atau ke-8 tokoh tersebut? Tuliskan di buku tulis. Setelah selesai,
Kirimkan jawaban kalian ke Miss Tami. Oke, thank you for watching. Semoga video ini dapat menambah wawasan kalian mengenai sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.